Terlanjur mengandung benih CEO. Bab 022. Ada tamu. Biar ibu yang lihat ke depan, ucap Bu Rahimah seraya tergesa menuju keluar. Tak berselang lama, perempuan parubaya berbadan gempal tersebut kembali dengan sebuah amplop di tangannya. Wajahnya tampak kebingungan sambil membolak-balik benda tersebut. Itu apa, Bu? Tanya Danu yang juga bingung dengan benda yang ada di tangan sang ibu. Surat. Katanya dari pengadilan agama untuk kamu. Nih. Bu Rahimah menyerahkan amplop tersebut kepada Danu. Dengan tangan bergetar Danu menerima amplop itu. Firasatnya mengatakan bahwa isi dalam amplop tersebut pastilah bukan sesuatu yang akan membuatnya tersenyum. Setelah membaca apa isinya, Danu langsung lemas seolah kehilangan tenaga. Tatapannya nanar menatap kosong ke arah dinding yang ada di depannya. Nola dan Bu Rahimah yang melihat keadaan itu pun langsung bertanya penasaran. Itu surat apa, Mas? Danu meneguk salivanya kasar. Surat panggilan sidang perceraian antara aku dan Zahira. 78. Apa? Mata Bu Rahimah melotot. Zahira beneran menggugat kamu ke pengadilan, Nu. Danu mengangguk lemas. Akhirnya, Nola bertepuk tangan senang. Itu artinya, pernikahan kita bisa secepatnya disahkan. Iya kan, Mas? Lelaki itu memilih bungkam. Haruskah dia senang? Oh tentu tidak. Malahan, hatinya kini terasa sangat sakit karena menyadari sebentar lagi dia akan benar-benar melepaskan Zahira. Kok diem? Kamu nggak ikhlas benar-benar cerai dari perempuan mandul itu, ya? Zahira tidak mandul, Nola. Sergah Danu penuh emosi. Kok kamu jadi marah sama aku, Mas? Delik Nola tak terima. Danu mendengkus kasar. Karena kamu selalu memfitnah Zahira dengan bahasa yang tidak-tidak. Padahal, selama ini Zahira nggak pernah mengusik kamu. Tapi kenapa, kenapa kamu selalu mencari gara-gara bahkan menghina-hina dia seperti ini? Bela aja terus mantan istri kamu itu, Mas. Kalau perlu, sana balikan lagi. Aku nggak peduli. Sungut Nola penuh emosi sambil berlari masuk ke dalam kamarnya. Dasar ratu drama. Cibir Bu Rahimah melihat kelakuan sang menantu baru. Sementara itu, Danu hanya nenggelengkan kepala sambil tertunduk dalam. Surat yang ada di tangan masih terus dipandangi lekat-lekat. Berharap, agar isi di dalam surat tersebut bisa berubah begitu saja. Sayangnya, hal itu tak kunjung jua terjadi. Kamu serius mau menceraikan Zahira secara hukum, Nu? Bu Rahimah bertanya dengan nada halus kepada sang anak. Enggak, Bu. Jujur, Danu masih berharap bisa kembali sama Zahira. Danu masih cinta sama dia, Bu. Aku Danu jujur. Kalau begitu, kamu harus bisa bujuk Zahira agar dia membatalkan gugatan cerai itu. Enggak mungkin, Bu. Zahira mana mau, jawab Danu putus asa. Kamu usaha dong, Nu. Apa kamu benar-benar mau kehilangan Zahira yang selama ini begitu sempurna menjadi sosok seorang istri untuk kamu? Jujur saja, andai dia bukan yatim piatu dan keluarganya punya nama besar seperti keluarga Nola, pasti ibu dari dulu sudah merestui kalian. Menjadi yatim piatu bukan keinginan Zahira, Bu. Ucap Danu memberi pembelaan. Semakin kesini, hatinya makin terbuka untuk bisa melihat mana yang benar-benar tulus mencintainya dan mana yang tidak. Nola yang dianggap sebagai cinta sejati ternyata tak lebih dari perempuan matre kebanyakan di luar sana. Sementara Zahira, sosok dirinya lah yang begitu pantas dan sempurna di samping Danu. Pokoknya, kamu harus bisa bujuk Zahira buat balikan, Nu. Cuma dia yang bisa membantu rezeki kamu supaya mengalir deras kayak dulu lagi. Ibu pasti juga akan tambah bangga kalau kita pulang kampung naik mobil barunya si Zahira. Belum lagi, ibu yakin kalau Zahira pasti dikasih uang banyak dari abangnya itu. Bakalan makmur lagi kita, Nu. Tandas Bu Rahimah dengan pikiran akan kembali pada kehidupan enaknya yang dahulu saat masih tinggal di rumah sebelah. Kalau gitu, Danu akan cari Zahira sekarang, Bu. Doakan Danu, iya, pasti. Setelah berjalan sedikit keluar dari komplek perumahan,
Danu menyetop sebuah angkot yang memiliki jurusan melalui kafe di mana Zahira bekerja. Dengan jantung berdegup kencang, Danu meremas surat. 79. Pengadilan yang masih ada di tangan. Apapun akan ia lakukan agar perceraian ini dibatalkan. Sebisa mungkin, ia akan meyakinkan Zahira bahwa dirinya masih mencintai dan menginginkan wanita itu. Sampai di depan kafe, Danu langsung turun setelah membayar ongkos kepada supir angkot. Langkahnya mantap memasuki area kafe kemudian memanggil salah satu pegawai yang kebetulan baru saja selesai mengantar pesanan tepat di meja samping ia berdiri. "Mas, di sini ada pelayan yang bernama Zahira enggak?" Tanya Danu memastikan terlebih dulu. Alis pemuda kisaran 20 tahunan itu berkerut heran. "Kalau pelayan, enggak ada mas. Tapi, kalau bos kami, memang namanya Mbak Zahira," ujarnya berterus terang. Danu langsung menggeleng. "Bukan. Saya bukan nyari bosnya. Tapi, pelayan. Yang saya tahu, Zahira kerja di sini." Si pemuda menggaruk kepala yang ditutupi topi merah berlogo nama kafe tempatnya bekerja. Ia terus terang bingung, karena tak pernah mengenal nama pelayan bernama Zahira. "Tapi benar, Pak. Di sini nggak ada pelayan yang namanya Zahira. Adanya cuma bos kami." Tiba-tiba Zahira terlihat di depan meja kasir seperti sedang mendiskusikan sesuatu yang ia lihat di layar komputer bersama kasir yang bertugas. "Itu orangnya." Tunjuk si pemuda ke arah Zahira. 80. Danu dibuat membeku di tempat setelah mendengar pengakuan pelayan laki-laki tadi. Beberapa kali ia mengucek kedua matanya demi memastikan bahwa sosok yang saat ini tengah ia perhatikan adalah benar Zahira. "Ini nggak salah. Zahira bos di sini." Gumam Danu dengan tampang yang jelas sangat terkejut. Dengan langkah ragu, ia mendekat ke arah meja kasir. Nampak, Zahira berdiri tepat membelakanginya. Pelan, tangan Danu terulur kemudian menyentuh lembut pundak Zahira yang seketika membuat perempuan berhijab mocha tersebut berjingkat karena kaget. "Mas Danu." Pekik Zahira kaget saat tahu siapa yang baru saja menyentuh pundaknya. "Yang," panggil Danu lirih. Makin jauh dari Danu, paras Zahira kenapa justru makin bertambah menawan. Hal itu membuat dada Danu kembang kempis memikirkan begitu banyak lelaki yang akan melirik Zahira selepas mereka benar-benar bercerai remi secara negara. "Kamu ngapain di sini, Mas?" Tanya Zahira penuh selidik. Waspada, andai Danu hendak melakukan sesuatu yang buruk terhadapnya ataupun tempat usahanya. "Mas mau bicara sebentar, bisa?" Danu memandang Zahira penuh harap. "Nggak bisa. Aku sibuk," jawab Zahira ketus. Perempuan berhijab tersebut memilih menghindar dari Danu. Namun, sang mantan suami yang tak peka terus saja mengejar hingga ke depan ruangan Zahira. "Kamu kenapa sih, Mas?" ketus Zahira saat Danu dengan lancangnya menarik pergelangan tangannya. "Mas bilang, Mas mau bicara, Ra. Tolong. Sebentar aja." Pinta Danu sedikit memaksa. Tak ada respon apapun dari Zahira. Malah, wanita berbadan mungil tersebut memilih untuk tetap melangkahkan kaki menuju ke tujuan awal yaitu ruangannya. Akan tetapi, Danu yang sudah kepalang tanggung karena kehabisan waktu, akhirnya memilih untuk melakukan sedikit ancaman terhadap Zahira. "Kita bicara baik-baik, atau Mas harus buat keonaran dulu di tempat ini. Kamu pilih mana, Ra?" teriak Danu dengan dada naik turun. Zahira memutar bola matanya malas. Andai kafe sedang tidak ramai-ramainya, tentu Zahira memilih opsi yang kedua. Biarkan Danu membuat onar dan bagian keamanan kafe yang akan mengurusi. Namun, berhubung kafe nyaris penuh dengan pelanggan, tentu Zahira harus memilih opsi yang pertama. Bicara baik-baik demi tidak mengganggu kenyamanan para pengunjung yang menikmati makan siang mereka dengan santai. "Kita bicara di sana," tunjuk Zahira ke area outdoor cafe yang tempatnya lumayan sepi. Berhubung siang begitu terik, kebanyakan pengunjung memilih masuk ke dalam karena bisa menikmati dinginnya AC. Sementara di luar, tentu lebih asyik dinikmati di pagi dan malam hari saja.
Mau bicara apa, Mas? Tanya Zahira begitu bokongnya mendarat pada kursi. Kamu serius mau gugat Mas di pengadilan, sayang? Tanya Danu sembari memperlihatkan surat panggilan sidang yang baru ia terima beberapa saat yang lalu. Zahira melirik malas ke arah kertas yang dibentangkan Danu di atas permukaan meja berbentuk bundar tersebut. 200 malah. Buktinya, itu surat udah nyampe di tangan Mas, kan? 81. Danu menatap Zahira dengan tatapan memelas. Berusaha meraih simpati Zahira kembali agar menaruh iba padanya. Jurus yang sama, ketika dulu dia yang sedang patah hati mampu meluluhkan Zahira hanya bermodalkan cerita sedih ditinggal nikah oleh Nola bersama pria yang jauh lebih mapan darinya. Apa nggak bisa dipikir ulang lagi, sayang? Mas masih mencintai kamu. Mas masih berharap kita kembali seperti dulu lagi. Apa rasa cinta kamu benar-benar sudah hilang seluruhnya untuk, Mas? Enggak, kan? Sayang-sayang. Muka lo mirip loyang. Gerutu Zahira dalam hati karena Danu masih memanggilnya dengan sebutan, Yang. Danu mencoba meraih tangan Zahira yang tergeletak di atas meja. Namun, secepat kilat gadis itu menariknya dan memindahkannya ke atas paha. Dan, aksinya tentu membuat Danu benar-benar merasa kecewa karena tertolak secara terang-terangan. Kita sudah cerai secara agama, Mas. Nggak baik sentuh-sentuhan. Takut jadi fitnah, terus ujung-ujungnya malah aku yang dituding jadi pelakor sama orang-orang. Mas masih bisa merujuk kamu, Yang. Kita baru talak 1. Yang tahu kita bercerai juga masih sedikit. Jadi, nggak usah khawatir orang-orang akan salah paham sama kamu, sergah Danu yang masih belum patah arang untuk membujuk. Mas tahu kamu masih sangat mencintai Mas. Kamu hanya sedang marah karena Mas menghadirkan Nola di tengah-tengah kita. Mas memaklumi itu kok, Yang. Mas sangat paham, sebagai wanita kamu pasti sangat terluka karena lelakimu ini tega membagi hati dengan perempuan lain. Ingin rasanya Zahira memuntahkan isi perutnya begitu mendengar ucapan Danu yang begitu puitis. Andai diikutkan kontes membaca puisi, sepertinya mantan suaminya itu bisa mendapatkan juara 1. Tapi, dengan catatan seluruh juri sudah disogok oleh Bu Rahimah. Tolong jangan marah lagi, ya. Mas janji, Mas akan lebih memprioritaskan kamu dibanding Nola. Kamu mau Mas lebih perhatian ke kamu. Mas akan penuhi semua, Yang. Asal, kamu jangan ngambek lagi, ya. Astaga. Zahira benar-benar tak menyangka bahwa omong kosong Danu ternyata masih ada sambungannya. Dan, demi mendengar semua bualan itu, Zahira mulai benar-benar ilfil dengan segala kelakuan mantan suaminya. Gini ya, Saudara Danu Cahyono. Zahira memperbaiki posisi duduknya. Wajah berusaha ia hias dengan senyuman walau tetap saja berakhir sekaku kanebo kering. Aku sudah benar-benar ikhlas merelakan kamu bahagia bersama Mbak Nola. Dan sekarang, hidupku pun juga sudah jauh lebih bahagia dibanding ketika hidup bersama kamu dan keluargamu dulu. Jadi, nggak ada cerita bahwa aku masih mau kembali dan mengulang kisah yang sebenarnya sudah sangat jauh aku tinggalkan di masa lalu. Kisah kita cuma ibarat buku usang yang cukup disimpan jadi pelajaran. Dan sekarang, aku ingin menggugat cerai kamu secara sah menurut hukum negara agar baik aku maupun kamu bisa melangkah ringan tanpa saling menghalangi kebahagiaan masing-masing lagi. Bahagiaku cuma sama kamu, Ra. Dan, Mas yakin kamu pun sama. Bahagia kamu pasti juga cuma sama Mas. Iya kan? Sergah Danu tak terima dengan penjelasan panjang lebar Zahira. Kamu bilang, bahagia kamu cuma sama aku, Mas. Zahira tertawa mengejek. Nggak salah. Terus, ngapain harus ada Mbak Nola di antara kita kalau kamu bahagia sama aku? Pertanyaan Zahira langsung memukul telak Danu, lelaki itu tertunduk sambil menggertakkan rahangnya kuat-kuat. Kedua tinjunya mengepal di bawah meja ketika menyadari bahwa binar cinta di mata Zahira benar-benar sudah habis untuknya. Sekalipun kamu nggak setuju bercerai secara sah di pengadilan agama,
gugatanku akan tetap berjalan, Mas. Yang aku inginkan sekarang cuma hidup tenang tanpa beban. Perempuan berhijab tersebut berdiri dari duduknya. Ia merapikan ujung kemeja putih yang sedikit kusut karena duduk tadi. Mau kemana, Ra? Kita belum selesai bicara. Ucap Danu sambil ikut berdiri. 82. Kalau kedatangan Mas Danu ke sini cuma buat membahas hal yang nggak penting kayak gini, lebih Mas pulang aja. Nggak ada gunanya kita bicara sesuatu yang sebenarnya sudah selesai. Mas nggak mau benar-benar pisah sama kamu, Ra. Ngerti nggak, sih? Geram Danu tertahan dengan urat leher yang nampak menonjol. Hal tersebut tak luput dari penglihatan sang mantan istri. Namun, respon wanita tersebut hanya tersenyum simpul sambil menyilangkan kedua tangan di depan dada. Sayangnya, aku benar-benar udah mantap mau berpisah sama kamu, Mas. Balas Zahira tak kalah geram. Lupakah Danu bagaimana buruknya ia ketika menjalani peran sebagai suami Zahira dulu? Tentang bagaimana dirinya selalu berpura-pura tuli dengan keluhan Zahira tentang keluarganya yang selalu merepotkan tanpa niat membantu. Atau tentang bagaimana hancurnya perasaan Zahira kala kesabarannya justru dihargai dengan pengkhianatan yang begitu kejam. Mengapa begitu mudah mengatakan enggan berpisah sementara sikap selama ini seolah masa bodoh akan sakit yang terus ia torehkan? Apa karena sekarang aku pengangguran, Ra? Tanya Danu penuh emosi. Zahira kembali tersenyum. Kamu pengangguran atau tidak, toh selama ini hanya aku yang berjuang sendiri memenuhi kebutuhan seluruh orang rumah tanpa kamu mau tahu gimana susahnya aku mencari cara untuk menambal kekurangannya. Berarti, karena kamu pemilik kafe ini. Tebak Danu sekali lagi. Zahira bergeming. Rona terkejut sedikit nampak di wajah manisnya. Namun, hal itu tak bertahan begitu lama. Kamu membuang aku karena kamu takut aku merongrong keuangan kamu, Ra. Iya. Apa karena itu, kamu sejak dulu nggak pernah jujur sama aku dan keluargaku kalau kafe ini punya kamu? Desak Danu seolah hendak menyudutkan Zahira. Yang bilang kafe ini punya aku, siapa? Tanya Zahira santai. Tadi, salah satu pelayan di sini yang bilang. Gila? Ra, hal sebesar ini kamu sembunyikan sekian tahun dari aku dan keluargaku. Padahal, andai kamu jujur, ibu dan bapak pasti akan sangat menyayangi kamu sedari dulu dan nggak mungkin memperlakukan kamu kasar kayak kemarin-kemarin. Mereka pasti begitu bangga kalau tahu anak dan menantunya punya kafe sesukses ini di ibu kota, ucap Danu sambil menggeleng sumringah. Anak dan menantunya. Zahira menengerutkan alis heran. Iya, aku dan kamu. Bukannya milik kamu otomatis bakal jadi milik Mas juga, Ra. Jawab Danu tanpa rasa malu. Sayangnya, kalian harus menelan kecewa, Mas. Ucap Zahira dengan wajah seolah menaruh iba. Aku memang bos di sini, tapi bukan pemilik. Jabatanku cuma sebatas manajer. Aku juga kerja dan digaji. Bukan orang yang menggaji seperti yang ada di pikiran kamu. Hal yang diutarakan gadis berlesung pipi itu tidak ada salahnya, bukan? Kafe secara tertulis di dokumen resmi memang bukan namanya. Melainkan nama sang kakak ipar, Aisyah. Yang menggaji karyawan juga bukan dia tapi Ardit. Jadi, secara teknis Zahira memang bukan pemilik sah secara hukum walau keuntungan kafe 100% masuk ke dalam kantong pribadi yang juga sebenarnya masih menggunakan rekening usaha. Kamu serius, Ra? Ini bukan kafe kamu. Danu mencoba memastikan.